Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazu Putri Lestari. Jadi saya dari semester 4 Prodi Manajemen Perusahaan. Nah, jadi di sini saya akan membahas seputar sekretaris dan manajemen perusahaan dan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah kesekretariatan. Yuk ikutin terus videonya. Nah, jadi untuk di soal yang pertama, soalnya itu apa pengertian sekretaris secara umum menurut Anda masing-masing? Jadi kalau menurut pendapat saya ya, sekretaris itu secara umum adalah seseorang yang membantu pimpinan untuk melakukan pekerjaan dari sekretariatan dalam kegiatan itu tulis menulis ataupun catat mencatat, terus menyusun laporan untuk rapat dan untuk menyusun jadwal kegiatan juga. Nah, lalu di soal yang nomor 2, jadi di soal nomor 2 itu apa yang Anda ketahui dan Anda pahami tentang profesi sekretaris di tempat Anda bekerja secara khusus dan di luar tempat Anda bekerja secara umum. Jelaskan berikut kualifikasinya. Jadi yang saya ketahui untuk profesi sekretaris ya, karena saya bekerja di perusahaan makanan, biasanya kalau kualifikasi yang diperlukan itu meliputi memiliki pengalaman kerja sebagai sekretaris atau asisten administrasi, jadi memiliki pengalaman lah. Lalu kemampuan komunikasi yang baik juga, terus serta memiliki keahlian dalam menggunakan perangkat lunak seperti komputer dari Microsoft Office dan lain sebagainya. Lalu berwawasan luas, jadi memiliki pengetahuan, wawasan dan keterampilan. Jadi contohnya itu seperti menguasai bahasa Indonesia ataupun mungkin bahasa asing juga. Lalu memiliki keahlian dalam penyimpanan file hingga menyusun acara pertemuan bisnis kayak kegiatannya itu. Lalu yang nomor ketiga ada 8 tugas pokok sekretaris secara umum. Sebutkan dan jelaskan dari setiap poin tugas pokok sekretaris tersebut menurut Anda. Nah, menurut pribadi saya ya, yang pertama itu ada mengatur dan mencatat hasil rapat. Nah, jadi itu setelah rapat berlangsung ya, jadi harus dicatat nih mana aja poin-poin yang pentingnya ataupun mungkin yang kurangnya seperti itu. Lalu yang kedua itu ada menjaga etika profesi. Nah, untuk menjaga etika profesi sendiri ini tuh jadi kita tuh harus selalu bertindak profesional, terus harus ramah juga, harus sopan juga kepada semua orang. Nah, lalu yang ketiga itu memastikan persediaan perlengkapan kantor. Nah, jadi ini harus dicek terlebih dahulu nih, persediaan perlengkapan kantornya itu sudah lengkap atau ada yang kurang seperti itu. Lalu yang keempat itu ada mengatur dan menyampaikan pesan. Nah, untuk menyampaikan pesan itu mungkin saat sedang rapat berlangsung ya, jadi tuh menyampaikan pendapat lah, pesan apa yang ingin disampaikan kepada semua orang gitu. Jadi apa aja nih yang kurang-kurangnya seperti itu. Lalu yang kelima itu ada mengatur jadwal. Nah, untuk mengatur jadwal sendiri ini jadi tuh para sekretaris lah ya harus pintar mengatur jadwal para atasannya, entah itu dari mungkin dia hari ini ada jadwal meetingnya harus terus kayak jam berapanya kayak gitu. Jadi si jadwal ini tuh harus benar-benar disusun itu harus rapi dan terperinci lah seperti itu, dan harus jelas juga. Nah, lalu yang nomor 6 itu yang keenam itu ada menyambut tamu bisnis dan klien. Nah, untuk menyambut tamu bisnis dan klien ini tuh masih ada sangkut pautnya dengan menjaga etika profesi. Jadi tuh untuk menyambut tamu bisnis dan klien yang pasti harus ya kita harus ramah lah ya kepada tamu gitu kan, harus sopan juga gitu. Nah, terus yang ketujuh itu ada menjaga kerahasiaan informasi.
untuk menjaga kerahasiaan informasi ini, mungkin jadi tuh kita tuh tidak boleh membocorkan informasi perusahaan kepada pihak yang tidak berkepentingan seperti itu. Lalu yang ke-8 itu ada mengatur rencana perjalanan atasan. Nah, untuk mengatur rencana perjalanan atasan itu masih ada sangkut pautnya juga dengan mengatur jadwal ya. Jadi harus diatur dulu gitu tuh, kayak harus dibikin jadwal kayak hari ini atasan ada perjalanan kemana aja kayak gitu. Jadi kayak intinya kalau untuk mengatur jadwal seperti itu harus tersusun dengan rapi lah, jadi harus jelas seperti itu. Nah, jadi untuk di soal yang nomor 4 nih ya, jadi itu apa yang Anda pahami dan Anda ketahui tentang manajemen perusahaan. Nah, kalau menurut saya itu manajemen perusahaan merupakan suatu upaya untuk bisa mengatur seluruh operasional perusahaan dengan teratur, nah terus dengan rapi juga seperti itu. Nah, agar semua tujuan perusahaan ini itu dapat tercapai dengan baik. Lalu di soal nomor 5 itu dari pemahaman tentang ruang lingkup sekretaris dan manajemen perusahaan, berdasarkan uraian soal di atas, apa yang dapat Anda jelaskan dan Anda simpulkan sesuai dengan pemikiran Anda masing-masing. Nah, menurut saya ya, berdasarkan uraian dan simpulan dari pertanyaan yang diberikan, jadi menurut saya kesimpulannya yaitu sekretaris dan manajemen perusahaan akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan secara lebih efektif dan lebih efisien. Nah, mungkin segitu aja pembahasan dari sekretaris dan manajemen perusahaan menurut saya pribadi. Mohon maaf jika banyak kekurangan ataupun kesalahan dari jawaban materi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.